Januari 1973, berdirilah tempat berkhidmat umat Islam, Partai Persatuan Pembangunan P3. P3 lahir dari 4 partai Islam besar, NU, Parmusi, Perti, PSII. Berkiprah sejak era Orde Baru, terus mengabdi hingga era reformasi. P3 adalah ladang perjuangan untuk memakmurkan rumah Tuhan, Ka'bah. Inilah tempat umat, alim ulama, pemimpin umat memperjuangkan kesetaraan, keadilan dan kemajuan bersama. Di P3 semua unsur yang berbeda bersatu untuk membangun bumi Pancasila. Sejak kelahirannya, P3 adalah pemersatu dan pembangun. Menjelang usia emas, P3 menegaskan komitmen untuk senantiasa ada di dekat dan bersama rakyat. P3 hadir sebagai bagian dari solusi berbagai masalah rakyat. P3 berpegang teguh ada satu jalan perjuangan. Hanya dengan membangun, kita bisa merawat persatuan. Menuju usia emasnya dan menjemput kemenangan dalam pemilu 2024, P3 mengajak semua untuk merawat persatuan dengan pembangunan. Fokus P3 adalah memberantas kemiskinan, membantu warga memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, mempercepat perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan untuk semua, memuliakan ibu dan perempuan, serta menyejahterakan keluarga. 2024 akan menjadi tahun kemenangan P3, kemenangan rakyat, kemenangan Indonesia. Kemenangan P3 adalah kemenangan umat, duafa, perempuan, ibu dan keluarga, kemenangan anak muda serta para netizen. Kemenangan P3 adalah kemenangan kesetaraan, keadilan dan kemajuan bersama. Inilah jalan kita, menjemput mimpi, menang bersama. Jalan pulang menuju Ka'bah. Pasca proklamasi kemerdekaan 1945, negeri ini baru saja tercabik-cabik karena perang. Stabilitas keamanan belum memungkinkan pemerintah yang baru seumur jagung untuk menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana amanat konstitusi. Akan tetapi komitmen untuk menyelenggarakan pemilu sesungguhnya telah muncul dengan dikeluarkannya Maklumat ke-10 oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 3 November 1945. Maklumat ini berisi anjuran untuk membentuk partai-partai politik untuk mengikuti pemilu yang rencananya akan diselenggarakan awal tahun 1946. Komitmen untuk menyelenggarakan pemilu di awal kemerdekaan ini akhirnya menguap karena ketidakpastian perangkat sistem pemilu itu sendiri. Di samping juga karena energi bangsa sedang tercurah untuk konsolidasi sebagai sebuah negeri yang baru merdeka. Barulah pada awal dekade 1950-an, komitmen untuk menyelenggarakan pemilu kembali menguat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilihan umum tahun 1955. Dengan demikian, pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama bagi bangsa Indonesia.
Pemilu tahun 1955 diselenggarakan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante yang bertugas membuat konstitusi baru Indonesia. Pada saat itu digunakan kombinasi sistem distrik dengan sistem perwakilan berimbang. Kombinasi kedua sistem ini meniscayakan bahwa jumlah anggota Badan Perwakilan Rakyat ditetapkan berdasarkan imbangan jumlah penduduk yang sebagian besar dari anggotanya ditetapkan melalui pemilihan dari distrik yang telah ditetapkan. Pemilu tahun 1955 diikuti oleh 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan atau perseorangan. Pemilu tahun 1955 ini menghasilkan 4 besar partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI, baik di DPR maupun di Dewan Konstituante. Akan tetapi Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 berakhir dengan tragis. Selama 4 tahun bekerja mereka tak kunjung menghasilkan konstitusi yang diharapkan. Perbedaan pandangan di antara anggotanya berlangsung sangat tajam dan tidak dapat dikompromikan. Situasi ini dianggap tidak kondusif bagi stabilitas politik. Atas dasar itulah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 untuk membubarkan Dewan Konstituante dan menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sejak saat itulah negeri ini dikelola dengan demokrasi semu yang diistilahkan sebagai demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin, pemilu tak pernah lagi diselenggarakan. Bahkan, wacana presiden seumur hidup mulai didengungkan. Otoritarianisme semakin terwujud ketika Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPR gotong royong yang semua anggotanya diangkat oleh presiden. Akhirnya pemerintahan Soekarno berakhir tragis. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS melalui sidang istimewa pada bulan Maret 1967 setelah meluasnya krisis politik ekonomi dan sosial pasca meletusnya G30S PKI. Berakhirnya rezim Soekarno yang biasa disebut dengan Orde Lama menandai pergeseran rezim setelah krisis politik yang merenggut ratusan ribu jiwa dan menumbangkan kekuasaan Presiden Soekarno. Transisi kekuasaan kemudian dimandatkan MPRS kepada Jenderal Soeharto. Transisi ini kemudian berakhir dengan diselenggarakannya pemilihan umum pada tahun 1971. Pemilu 1971 bisa dianggap sebagai penanda sejarah munculnya sebuah rezim yang kelak dinamakan pemerintahan Orde Baru. Dasar pelaksanaan pemilu 1971 ini adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 dan diikuti oleh 10 partai politik dengan golongan karya sebagai pemenang. Sistem yang digunakan pemilu pada tahun 1971 adalah sistem perwakilan berimbang dengan menganut sistem stelsel daftar mengikat. Artinya, besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih, karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Atas dasar sistem perwakilan berimbang, setiap kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata cukup mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Akan tetapi kelemahan dari model ini menyebabkan banyak suara partai yang terbuang percuma.
Semenjak pemilu 1971, pemerintah Orde Baru semakin menunjukkan potensi otoritarianismenya dengan golongan karya sebagai pemenang yang didukung dengan birokrasi dan militer. Pemerintah mulai menyederhanakan organisasi peserta pemilu. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975, pemerintah menyederhanakan peserta pemilu. Semua partai-partai Islam dilebur, demikian pula partai nasionalis dan non-muslim. Hasilnya, mulai pemilu tahun 1977, kontestan pemilu hanya diikuti oleh 3 partai, yaitu P3, PDI, dan golongan karya. Partai Persatuan Pembangunan merupakan fusi dari 4 partai Islam yang dideklarasikan 5 Januari 1973 oleh Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Islam Perti, Ketua Praksi Kelompok Persatuan Pembangunan. Berdirinya P3 ini sebagai wadah tunggal penyalur aspirasi politik umat Islam di Indonesia dalam kerangka memperjuangkan tatanan budaya dan perilaku politik Islami dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Macam fraksi 4 partai Islam di DPR. Para deklarator itu adalah Kiai Haji Idham Halil, Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama, Haji Muhammad Syafaat Mintarja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia Parmusi, Haji Anwar Cokro Aminoto, Ketua Umum PSII, Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti, dan Kiai Haji Mashkur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di fraksi DPR saat itu. Ketua Umum sementara partai yang baru lahir itu adalah HNS Mintarja Sarjana Hukum. Dengan mendirikan Partai Persatuan Pembangunan, mereka bersepakat untuk berjuang mengembangkan tatanan, budaya dan perilaku politik Islami dalam wadah negara kesatuan. Dalam perjalanan organisasi Partai Persatuan Pembangunan mencatat beberapa hal di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP P3 yang pertama, yakni HNS Mintarja Sarjana Hukum. Selain ada Ketua Umum, juga dikenal adanya Presidium Partai yang terdiri atas Kiai Haji Idham Halil sebagai Presiden Partai dan HNS Mintarja, Haji Muhammad Gobel, Haji Rusli Halil, dan Haji Mashkur yang masing-masing menjabat sebagai Wakil Presiden. Ketua Umum DPP P3 yang kedua adalah Haji Jailani Naro, Sarjana Hukum. Haji Jailani Naro menakodai Partai Persatuan Pembangunan selama 2 periode. Periode pertama Haji Jailani Naro dengan Sekretaris Jenderal HM Yahya Ubaid diawali pada tahun 1978 ketika HNS Mintarja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar pertama P3 tahun 1984. Dalam muktamar itu Haji Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan dengan Sekretaris Jenderal Dr. Andus Haji Martin Shah. Pada masa ini, Partai Persatuan Pembangunan dengan Ketua Umum Jailani Naro pada sidang umum MPR tahun 1987 menjadi orang pertama yang berani mencalonkan diri menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan yang ketiga adalah Haji Ismail Hasan Metarem, Sarjana Hukum, yang terpilih pada Muktamar kedua tahun 1989 dengan Sekretaris Jenderal Haji Matori Abdul Jalil. Adapun periode kedua Ketua Umum Ismail Hasan Metarem didampingi Sekretaris Jenderal Tosari Wijaya. Pada masa kepemimpinannya Buya Ismail, demikian biasa disapa, terkenal dengan tangan dinginnya sehingga P3 terus berkembang, sehingga menempatkan P3 sebagai pemenang kedua pada pemilu 1997 dengan prestasi 23%. Dalam perjalanan berikutnya di awal reformasi adalah Haji Hamzahas yang menduduki tampuk kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan. Haji Hamzahas terpilih sebagai Ketua Umum DPP P3 pada Muktamar keempat tahun 1998 dengan Sekretaris Jenderal Haji Ali Marwan Hanan, Sarjana Hukum. Dari sinilah awal perubahan P3 dari partai marginal masuk ke dalam tampuk kekuasaan.
Presiden B.J. Habibie menunjuk Hamzahas sebagai Menteri Negara Bidang Investasi dan Dr. Insinyur A.M. Saifuddin, salah satu Ketua DPP P3, sebagai Menteri Negara Urusan Pangan. Selanjutnya di era Presiden Abdurrahman Wahid, Ketua Majelis Pakar P3 Dr. Haji Baharudin Lopa SH ditunjuk sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Hamzahas terpilih kembali sebagai Ketua Umum P3 pada Muktamar kelima tahun 2003 dengan Sekretaris Jenderal M. Yunus Yosfiah, dan ditetapkan pula posisi baru Wakil Ketua Umum yang dijabat oleh Haji Ali Marwan Hanan, sarjana hukum. Dalam periode kedua kepemimpinannya, Hamzahas membawa Partai Persatuan Pembangunan mencatat prestasi politik tertinggi dalam pemerintahan, di mana Hamzahas terpilih dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000 sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Megawati Soekarno Putri, serta menempatkan 2 orang kader P3 sebagai menteri. Ketua Umum DPP P3 yang kelima adalah Dr. Andus Haji Surya Dharma Ali MSI yang terpilih pada Muktamar ke-6 tahun 2007 dengan Wakil Ketua Umum Dr. Andus Haji Ahmad Hozin Humaydi. Sedangkan jabatan Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Dr. Andus Haji Irgan Khairul Mahfiz. Di bawah kepemimpinan Surya Dharma Ali, infrastruktur partai dibenahi, dimulai dari konsolidasi organisasi sampai dengan pembangunan gedung baru DPP P3 berlantai 4 di Jalan Diponegoro nomor 60 Jakarta Pusat, sebuah gedung yang cukup representatif untuk pusat pengendalian operasional partai. Dewan Perwakilan Rakyat juga merupakan alat perjuangan partai, juga mengalami silih berganti. Sejak kelahiran berturut-turut ketua fraksi P3 adalah sebagai berikut. Pada tahun 1973 hingga 1977 adalah Kiai Haji Mashkur. Tahun 1977 hingga tahun 1982 Haji Nudin Lubis. Tahun 1982 hingga 1987 Dr. Andus Haji Sudarji. Tahun 1987 sampai 1992 adalah Haji Tahir Syahkarim. Tahun 1992 hingga 1997 Hamzahas. Sedangkan dari tanggal 1 Oktober 1997 hingga 23 Mei 1998 kembali dipegang Hamzahas. Setelah itu pada tanggal 24 Mei 1998 sampai dengan 30 September 1999 dipegang Dr. Andus Hazar Kasih Nur. 1 Oktober 1999 hingga 17 Agustus 2000 Dr. Andus Rusdi Hamka. Dari tanggal 17 Agustus 2000 sampai 9 Agustus 2001 Haji Ali Marwan Hanan. Tanggal 28 November 2001 sampai 30 September 2004 Haji Barlianta Harahap. Tanggal 21 Oktober 2004 sampai 8 Mei 2007 Dr. Andus Endin A.J. Sufihara. 8 Mei 2007 hingga 30 September 2009 adalah Lukman Hakim Saifuddin. Pada tanggal 1 Oktober 2009 hingga sekarang, Ketua Fraksi P3 di DPR RI adalah Dr. Andus Hasrul Aswad. Dalam upaya menegakkan kehidupan demokrasi, Partai Persatuan Pembangunan sudah mengikuti 8 kali pemilihan umum sejak tahun 1977 sampai pemilu 2009 yang baru lalu dengan penuh dinamika. Dalam sejarah pemilu yang diselenggarakan pemerintahan Orde Baru, P3 selalu berada dalam keadaan terintimidasi dalam suasana pemilu yang diragukan kejujurannya. Kendati demikian, dalam kiprah politiknya dalam sejarah pengabdian P3, tampil menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan sebagai kekuatan penyeimbang yang efektif. Gagasan-gagasan P3 yang diperjuangkan dengan keras dalam sidang-sidang DPR maupun MPR. P3 membela kepentingan umat Islam dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, menentang Pancasila sebagai asas tunggal dan walk out dalam pengambilan keputusan di sidang umum MPR tahun 1978. Dalam sidang-sidang umum MPR tahun 1983, 1988, P3 juga menggagaskan terbentuknya Komisi Anti Korupsi, pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia jauh sebelum komponen masyarakat lain memperbincangkannya.
Bahkan kosakata reformasi pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum P3, Buya Ismail Hasan Matar. Ketika pidato pembukaan Mukernas P3 kemudian menjadi nomenklatur politik untuk perubahan. Fraksi P3 di DPR dan MPR menjadi alat perjuangan umat Islam yang handal. Fraksi P3 menjadi palang pintu penjaga akidah umat seperti pembahasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, jaminan produk halal, dan lain-lain. Di era reformasi barulah P3 mendapat kepercayaan di eksekutif untuk menduduki berbagai jabatan, mulai dari wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, duta besar, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Kini Partai Persatuan Pembangunan terus berupaya meneguhkan jati dirinya sebagai partai Islam dengan tekad membangun masyarakat yang menjunjung tinggi persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama anak bangsa, dan persaudaraan sesama umat manusia, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah Basariyah. Sejalan dengan upaya mewujudkan cita-cita partai untuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang agamis, penuh toleransi, dan menjunjung tinggi kedamaian, Partai Persatuan Pembangunan dalam era pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu kedua yang dipimpin oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menempatkan 2 kader P3 di Kabinet. Ketua Umum Surya Dharma Ali ditunjuk sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dan Bendahara Umum P3 Insinyur Suharso Monoarfa sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Lukman Hakim Saifuddin sebagai Wakil Ketua MPR RI. Dalam posisinya Haji Surya Dharma Ali sebagai Menteri Agama yakni pejabat negara dalam pembinaan kehidupan beragama di Indonesia. Seluruh keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan dapat memberikan partisipasi politiknya secara penuh dalam menebarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin yang membawakan rahmat untuk semesta alam. Pemilu mendatang adalah eranya partai yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Eranya partai yang menjunjung tinggi keluhuran budi pekerti dan kesantunan bertindak. Eranya partai yang membaktikan dirinya secara penuh untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat dan kemakmuran bangsa. Partai Persatuan Pembangunan meyakini tidak ada pembangunan tanpa persatuan, tidak ada persatuan tanpa kebersamaan. P3 juga meyakini partai politik lahir, tumbuh dan besar dari, oleh dan untuk rakyat. Pada Muktamar ke-7, Partai Persatuan Pembangunan bertekad merapatkan barisan, kader yang bersatu, bekerja keras serta mampu merebut hati umat. P3 sebagai rumah besar umat Islam ikut serta mewujudkan perluasan pembangunan yang berkeadilan demi Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jayalah P3. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemungutan suara pada pemilu 1977 dilaksanakan pada 2 Mei 1977. Sistem yang digunakan pada saat itu adalah sistem proporsional dengan sistem daftar. Dari sekitar 70 juta pemilih, suara yang sah mencapai 90,93%. Dari suara yang sah itu, Golkar kembali meraih kemenangan dengan meraih 62,11%. Namun perolehan kursinya menurun menjadi 232 kursi atau kehilangan 4 kursi dibandingkan pemilu pada tahun 1971. Pada pemilu 1977, suara P3 atau PPP naik di berbagai daerah. Bahkan di Jakarta dan Aceh, P3 mengalahkan Golkar. Secara nasional, P3 berhasil meraih 99 kursi atau naik 2,17%. Peningkatan suara ini tak lepas dari dukungan para tokoh masyumi di berbagai daerah terhadap partai Islam ini. P3 berhasil menaikkan 17 kursi dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan. Tapi kehilangan 12 kursi dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Secara nasional tambahan kursi bagi P3 hanya 5 kursi.
Sementara itu perolehan suara PDI pada tahun 1977 juga merosot, yakni hanya memperoleh 29 kursi. Lima tahun berikutnya pemilu tahun 1982 dilaksanakan. Pemungutan suara dilangsungkan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pemilu ini merupakan pemilu keempat negeri ini yang menandakan semakin kuatnya rezim Orde Baru. Pada pemilu ini Golkar kembali meraih kemenangan. Perolehan suara Golkar secara nasional meningkat, tapi gagal memperoleh kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil alih Golkar dari P3. Secara nasional, Golkar berhasil merebut tambahan 10 kursi, dan itu berarti kehilangan masing-masing 5 kursi bagi P3 dan PDI. Pada saat itu Golkar berhasil mendapatkan 242 kursi di DPR. Pada tahun 1987, pemilu kelima di Republik ini diselenggarakan. Pemungutan suara juga dilakukan secara serentak di antero negeri pada tanggal 23 April 1987. Dari sekitar 93 juta pemilih, suara yang sah mencapai 91,32%. Pemilu pada tahun 1987 ini menandai semakin kuatnya rezim Orde Baru merasuki ranah ideologi semua partai politik. Hasil pemilu ini ditandai dengan kemerosotan terbesar P3, yakni hilangnya 33 kursi dibanding pemilu 1982, sehingga P3 hanya mendapatkan 61 kursi. Penyebab merosotnya P3 antara lain karena partai ini dipaksa oleh pemerintah untuk mengganti lambang partai dari Ka'bah menjadi bintang, agar sesuai dengan lambang sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Partai ini tak boleh lagi menggunakan azas Islam, melainkan harus berazaskan Pancasila. Sementara itu Golkar mendapat tambahan 57 kursi sehingga menjadi 299 kursi. PDI berhasil menambah perolehan kursi secara signifikan dari 24 kursi pada pemilu 1982 menjadi 40 kursi pada pemilu 1987 ini. Pada tahun itu PDI dianggap mulai dekat dengan kekuasaan sebagaimana diindikasikan dengan pembentukan DPP PDI hasil Kongres 1986 oleh Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam. Memasuki dekade 1990-an, tren politik mulai sedikit berubah, walaupun tidak signifikan. Pemilu 1992 mungkin bisa dijadikan penanda mulainya pergeseran tren politik tersebut. Terutama ketidakpuasan anak-anak muda terhadap fenomena politik yang ada pada saat itu. Hal ini terlihat dari hasil perolehan suara partai-partai politik yang bergeser secara signifikan. Hasil pemungutan suara yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 1992 itu menunjukkan bahwa perolehan suara PDI meningkat tajam jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. PDI mendapat tambahan 16 kursi. Sementara Golkar harus kehilangan 17 kursi dan P3 hanya mendapat tambahan 1 kursi di DPR. Kemunculan figur baru di lingkungan PDI yaitu Megawati Soekarnoputri yang merupakan putri Presiden Soekarno ternyata berhasil menaikkan perolehan kursi PDI pada pemilu 1992 sebanyak 16 kursi dibandingkan pemilu 1987 sehingga menjadi 56 kursi. Ini artinya dalam dua pemilu yaitu 1987 dan 1992, PDI berhasil menambah 32 kursinya di DPR RI.
Kemunculan putri sulung Presiden Soekarno Megawati Soekarno Putri di awal dekade 1990-an seakan menjadi representasi semangat perlawanan zaman atas otoritarianisme Orde Baru saat itu. Pada tahun 1997, pemerintah Orde Baru kembali menggelar pemilu. Pemungutan suara dilaksanakan pada 29 Mei 1997. Pemilu 1997 ini ditandai dengan konflik internal di tubuh PDI. Konflik ini diakhiri secara tragis dengan mendepak Megawati Soekarno Putri dari pimpinan PDI dan menjadikan Suryadi sebagai pimpinan partai yang direstui oleh pemerintah. Megawati akhirnya menyerukan kepada pendukungnya untuk menyimpan suaranya pada pemilu 1997 sehingga menyebabkan perolehan suara PDI merosot tajam menjadi 11,39% dan hanya memperoleh 11 kursi di DPR. Di sisi lain, Golkar kembali memperoleh suara mencapai 74,51% sehingga mendapat 325 kursi di DPR, sementara P3 berhasil mendapatkan 89 kursi. Tak ada yang menyangka bahwa pemilu 1997 bakal menjadi pemilu yang terakhir di era Orde Baru. Krisis ekonomi dan politik yang menyulut krisis kepercayaan terhadap pemerintah Orde Baru. Masyarakat, utamanya anak-anak muda dan mahasiswa, menggalang demonstrasi seantero negeri. Tragedi 12 Mei yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti membuat desakan Presiden Soeharto melalui unjuk rasa besar-besaran pada 20 Mei 1998. Praktis, ekonomi dan pemerintahan menjadi lumpuh. Menghadapi situasi demikian, Presiden Soeharto akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi kepresidenan di negeri ini. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Mundurnya Presiden Soeharto akhirnya menjadi penanda transisi menuju demokrasi di negeri ini. Presiden Habibie yang meneruskan kepemimpinan Soeharto mengambil langkah signifikan, yaitu mempercepat pemilu untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional. Walaupun ini juga memangkas masa jabatannya sendiri sebagai presiden. Euforia politik memang terjadi. Partai politik pun akhirnya tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Hanya 13 bulan setelah menjabat sebagai orang satu di Indonesia, Presiden Habibie berhasil menyelenggarakan pemilu 1999 secara kredibel pada 7 Juni 1999. Pemilu ini diikuti oleh 48 partai politik. Sebagai pemilu transisi, pemilu 1999 sangat menentukan keberhasilan demokrasi di masa depan. Ternyata pemilu 1999 dapat terlaksana dengan damai, dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi mencapai 93%. Cara pembagian kursi hasil pemilihan kali ini tetap menggunakan sistem proporsional dengan mengikuti varian Rogers. Dalam sistem ini, sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan. Termasuk perolehan kursi berdasarkan the largest remainder, di mana sisa suara diberikan kepada partai yang memiliki sisa suara terbesar. Akan tetapi, cara penetapan calon terpilih berbeda dengan pemilu sebelumnya, yakni dengan menentukan ranking perolehan suara suatu partai di daerah pemilihan. Apabila sejak pemilu 1977 calon nomor urut pertama dalam daftar calon partai otomatis terpilih apabila partai itu mendapatkan kursi, maka kini calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbesar atau terbanyak.
Hasil pemilu tahun 1999 menegaskan 5 besar partai politik, yaitu PDIP, Golkar, PKB, P3, dan PAN. Walaupun sempat ditolak oleh 27 partai politik lainnya, hasil pemilu ini akhirnya ditetapkan Presiden Habibie berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu. Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin tertata dengan diselenggarakannya pemilu tahun 2004. Dalam konteks ketatanegaraan dilakukan reorganisasi sistem parlemen dari unicameral menjadi bicameral yang terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Implikasinya pemilu legislatif tahun 2004 tidak hanya memilih anggota DPR, melainkan juga anggota DPD. Perubahan signifikan juga terjadi pada lembaga kepresidenan. Jika sebelumnya presiden atau wakil dipilih oleh MPR, maka mulai pemilu tahun 2004, presiden atau wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen untuk menguatkan sistem presidensial di negeri ini. Oleh karenanya tahun 2004 menjadi riuh oleh pelaksanaan pemilu. Setidaknya ada 3 kali pemilu pada tahun 2004, yaitu pemilu legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, pemilu presiden putaran pertama yang diselenggarakan pada 5 Juli 2004, dan pemilu presiden putaran kedua yang diselenggarakan pada tanggal 5 hingga 20 September tahun 2004. Pemilu legislatif 2004 diikuti 24 partai politik dengan Partai Golkar sebagai peraih suara terbanyak. Sementara pada pemilu presiden putaran pertama diikuti 5 pasangan presiden yang akhirnya mengerucut pada 2 pasangan untuk bertarung pada putaran kedua. Hasil pemilihan presiden putaran kedua ini akhirnya mengukuhkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Republik Indonesia. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menandai babak baru dalam penyempurnaan sistem demokrasi di Indonesia dengan masuknya pemilihan kepala daerah ke dalam sistem pemilu langsung. Sebelum undang-undang disahkan, kepala daerah baik gubernur, bupati maupun wali kota dipilih oleh DPRD masing-masing tingkatan. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat di wilayah masing-masing dengan difasilitasi oleh KPU di masing-masing wilayah. Pemilu kada pertama kali dilaksanakan pada bulan Juni 2005. Saat itu pemilu kada dilaksanakan di berbagai daerah secara berkala setiap 5 tahun. Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin mantap dengan pelaksanaan pemilu 2009. Pemilu legislatif dilaksanakan 9 April 2009 dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilu legislatif 2009 ini ditandai sebagai pemilu pertama di Indonesia yang melakukan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut. Ini artinya rakyat memilih calon anggota DPR, bukan partai politik. Dengan demikian, pilihan rakyat tidak lagi dipasung oleh kepentingan partai politik. Dari 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh yang mengikuti pemilu tahun 2009, Partai Demokrat keluar sebagai pemenang. Kemenangan partai ini sangat signifikan dan menggeser posisi partai-partai lama. Sementara itu pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan pada 8 Juli tahun 2009. Dari 3 pasangan yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono akhirnya terpilih sebagai presiden tahun 2012 sampai dengan 2014.
Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu secara kredibel dan damai menuai pujian dunia internasional, sehingga menghantarkan negeri ini sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Akan tetapi, keberhasilan ini bukanlah tanpa kritik. Demokrasi di Indonesia diindikasikan berbiaya sangat mahal dan cenderung menjadi demokrasi transaksional. Para calon seakan berlomba untuk membeli suara rakyat untuk mendapatkan simpati atas pilihan rakyat. Hal ini sekaligus mengubur potensi calon-calon yang kredibel untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat maupun pemimpin. Dalam jangka panjang, fenomena ini bisa membunuh demokrasi itu sendiri. Oleh karenanya, kita perlu sadar untuk kembali pada norma dan nilai demokrasi yang paling esensial.